Karena kalau kita nggak ngikutin teknologi gitu ya, kita slow-slow aja, pelan-pelan aja, nurutin ego sama idealis kita yang nggak mau berkembang melek dengan teknologi, ya itu pastinya pemikiran seperti itu akan ketinggalan sih. Saya Yuda dari Graha Pesona Cikeas. Di sini saya sebagai marketing di bidang properti ya, tentunya di developer langsung. Graha Pesona Cikeas ini tuh singkat cerita aja perumahan yang sudah dibangun sejak, kalau Graha Pesona Cikeasnya sejak 2020. Kita di sini ada 144 unit. Nah, dengan unitnya itu dua tipe. Yang pertama tipe Venti di luas bangunan 84, tanah 72, dan yang kedua tipe Grande di luas bangunan 70, tanah 60. Dari kedua harga itu tentunya beda ya, dari luas bangunan juga kelihatan, luas tanah yang tipe Venti sekitar 900 jutaan, yang tipe Grande sekitar 700 jutaan. Di sini juga kita tentunya mengedepankan spesifikasi kita. Kenapa? Karena dari kompetitor ring 1 sekitar kurang lebih 1-5 km sekeliling kita masih pakai bata merah. Yang dimana itu spesifikasi, mungkin banyak orang yang tahu kalau bata merah itu lebih kokoh. Itu sih singkatnya sih seperti itu. Nah, dengan spesifikasi bata merah itu, kita tentunya masih range harganya masih di angka 700-an, yang dimana kompetitor kita sekitar sini, bahkan kita kan deket dari Cibubur ya, itu harganya udah 1M, 2M dengan spesifikasi bata merah. Di sini juga kita lingkungannya asri, sejuk, kita cuman 15 menit ke pintu tol Cimanggis, terus ada juga pintu tol Gunung Putri, pintu tol Jatikarya ya. Seperti itu. Kalau dari dalamnya sendiri, kita tuh di sini punya fasum, kolam renang, terus basket 3-on-3, terus outdoor gym, terus taman bermain anak, sama functional room ya, kita bikin pendopo kayak gitu. Kenapa lebih ke ini ya, ke Graha Pesona Cikeas, kenapa sih hadir di sekitar sini gitu? Karena di sekitar, tepatnya di Gunung Putri ini, kita ingin tentunya ingin pengembangan properti, apalagi dengan tipe-tipe yang 2 lantai kayak gitu. Dengan tipe 2 lantai dan bentuk rumah model Skandinavian, nah itu kita sebenarnya awalnya tuh pengen adanya tipe seperti itu di sini, karena belum kita, pada saat awal ngebangun tuh survei sekeliling, belum ada nih tipe-tipe yang model Skandinavian di sini, dengan juga harga yang terjangkau. Tentunya kalau di sini kita masih misal main 1M ke atas gitu ya, tentunya tipe standarnya 1M ke atas mungkin cakupannya ada, cuman tidak terlalu luas. Nah, makanya dengan tipe yang 2 lantai di sini kita tetap main di harga 700-an gitu. Apalagi di sini juga, kenapa juga bangun di sini? Tentunya kalau moto kita sih mudah dan murah gitu. Mudah dan murah itu artinya apa? Kalau mudah itu ya, kalian teman-teman yang butuh rumah ngambil Graha Pesona Cikeas itu mudah sekali. Mudahnya itu banyak dibantunya juga, banyak promonya gitu ya. Ya kalau murah ya harganya kita paling murah. Boleh dicek di sekitar ring 1 kita paling murah. Seperti itu sih tantangannya, gimana caranya kita nyari konsumen sesuai dengan kapasitas yang kita mau, tentunya dengan harga. Dan kalau bicara beli rumah, pasti poin utamanya harga dan cicilan. Harga dan cicilan ini tentunya yang kita mau tuh yang seperti apa, cari konsumennya yang dengan budget berapa, penghasilan sekian, itu yang agak lumayan gitu, dibanding dengan harga-harga yang di bawah 500 itu mungkin juga agak lumayan tapi lebih banyak
Nah, untuk di harga kita dengan cicilan yang kita punya juga, tantangannya itu ya paling konsumen-konsumen kita yang kita harus lebih keras juga carinya kayak gitu. Dari Geraha Pesona Cikeas 1 ya, kita sedikit mundur sedikit. Waktu tahun 2020 atau 2021 itu mulai adanya, lagi mungkin nggak terlalu hype tapi mulai adanya Meta Ads. Dulu sih pakai Instagram Ads doang sih, belum ngerti ke Meta itu 2020-2021 di kita ya. Nah, sebelumnya mundur lagi ke belakang itu polanya ya flyering, walaupun itu juga tetap kita lakukan, flyering, ikut pameran kayak gitu ya. Itu kan dibanding dengan kita nge-ads dimanapun, di platform apapun gitu, kayaknya lebih mudah dan lebih cepat nge-ads daripada kita exhibition gitu ya, misalkan pameran di sini di situ, karena modalnya juga cukup besar kalau kita mengadakan pameran, ikut pameran properti seperti itu. Nah, pola kita tetap sama, kita carinya itu di Meta Ads, yang dimana ada lewat Facebook juga, lewat Instagram juga, lewat WhatsApp juga, seperti itu. Kayak gini, misalkan kita sebar flyer di mana ya, di mall gitu, atau di tempat-tempat umum gitu ya, yang ada keramaiannya gitu. Yang didapat pertama susah itu belum tentu juga kan yang kita sebar itu dia mau beli rumah gitu, dan belum tentu juga yang kita udah dapat itu kita follow up. Belum tentu juga kita follow up yang ngontak kita itu bener-bener firm gitu untuk beli rumah, dibanding dengan adanya Meta Ads atau apapun yang di ads gitu. Itu kita ya otomatis minimal itu dasarnya orang yang ngeklik iklan kita itu udah pasti orang yang cari rumah kayak gitu. Poinnya itu kalau kita flyering otomatis kan kita sebar, kita juga nggak tahu apakah bapak ibu ini mencari rumah atau belum mencari rumah. Nah, bedanya kalau setelah di ads kita udah pasti ngiklannya, orang yang ngeklik iklan kita itu orang yang mau cari rumah kayak gitu sih. Nah, tadi pertanyaannya itu kita gunakan teknologi apa supaya itu termanage. Dari awal ya mungkin pastinya kan kalau kayak gitu kita report dan masukin data-data tersebut di Excel ya, itu ya pastinya banyak umum. Nah, setelah makin kesini itu database juga agak banyak gitu ya, nggak termanage satu-satu gitu. Nah, makin kesini muncullah kayaknya AI ya, tentang AI inilah muncullah AI yang dimana lebih lebih realistis sih, lebih realistis, lebih kadang kayak human juga gitu, terus lebih luas wawasannya, bisa kan kalau chatbot kan misalkan nanya berapa harga price listnya gitu ya, dia jawab berikut price listnya bla 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 gitu. Kalau misalkan pakai AI apalagi cekat ya, itu kan udah kayaknya diskusi itu udah aja kita bisa tinggal gitu, apa konsumen yang nanya apa bisa langsung dijawab gitu. Nah, disitulah awal mula kita dapat info tentang cekat berarti dari owner saya sih. Owner saya itu kena iklan, jadi ada iklan entah di Facebook atau di Instagram gitu, dia baca-baca dari iklan itu, setelah dibaca didiskusikan ke anak buahnya, ke tim-timnya, tentunya ke kita semua. Dari pola follow up ini lumayan, karena kan makin kesini kita iklan makin terus gitu, udah ribuan kali ya database.
kita pakai juga dalam lingkup hanya di penjualan. Kita ada 2, penjualan, pembangunan gitu. Kalau di penjualan ini kan otomatis bersentuhan langsung dengan calon customer kita, calon konsumen kita. Lingkupnya itu polanya ya misalkan kita ngiklan nih di Meta gitu, terus kita sinkronisasiin juga dari DM sama WhatsApp, ya itu ke cekat langsung. Jadi kalau sebelumnya kan orang ngeklik kayak iklan nih chat on WhatsApp gitu ya, tek gitu, apa namanya CTA ya, call to actionnya gitu ya. Nah itu dari iklan dia ngeklik ke WhatsApp, otomatis kan kita harus balas. Nah kadang kita udah balas yang ini gitu, masuk lagi yang ini lebih hot segala macam, lebih hot pembicaraan tentang minat rumahnya, yang ini udah kelupa, apalagi ditiban lagi. Nah itu hal yang ketika ketemu cekat gitu ya, ketika udah pakai cekat, hal-hal seperti itu jadi udah terminimalisir, bahkan udah nggak ada yang kelewat satupun. Orang ngeklik iklan ini berat langsung gitu. Kita namain cekat AI-nya itu Cika gitu. Kita memang targetnya itu bukan pada closing deal gitu, karena kalau marketing apalagi di properti gitu ya, poinnya itu bukan closing dealnya, tapi bagaimana cara si cekat melayani customer kita itu untuk datang ke Geraha Pesona Cikeas tentunya. Dari datang baru di take over lah ke sales kita yang ada di sini gitu. Tentunya langsung survei datang, customer kita langsung di take over, dilayanin oleh sales kita. Apapun yang customer kita tanyakan di WhatsApp maupun DM gitu, WhatsApp sih terutama di WhatsApp, itu gimana caranya si cekat ini habis balas pasti dia tuh bikin pernyataan lagi gitu, bikin pertanyaan lagi. Udah dijawab, misalkan si customer nanya price listnya gitu, nomor marketingnya segala macam. Habis dikasih price listnya, habis itu kira-kira kapan ya mau survei gitu. Apapun, misalkan nanya berapa angsurannya, dijawab nih, angsurannya dijawab dulu. Setelah itu baru deh di bawahnya kira-kira kapan ya mau survei, ya, kayak gitu-gitu. Itu membantu banget, apalagi dengan adanya itu tingkat penjualan juga membantu. Tentunya kan orang udah survei, terus di handle sama sales kita, habis itu ya tujuan kita booking dan close deal sampai akad kayak gitu. Itu ngebantu banget sih. Mungkin sebelum pakai cekat itu sekitar 65%-an gitu ya. Tapi ketika sudah pakai cekat bisa di 85-90% gitu. Kalau ngebantu dari ads-nya gini ya, penjualan itu katakanlah dari 100%, ads itu lebih pada ke 80% dari secara 100% ini sisi penjualan. Kenapa 80%? Karena apapun ya, mau platformnya WhatsApp, Facebook, TikTok segala macam, itu ads itu punya peran 80%. Ada lagi 20%. Nah, 20% itu yang tadi saya bilang ada yang walk in ketika tiba-tiba datang, ada lagi 10% juga ini bisa jadi dari referensi gitu. Sebelum pakai cekat AI kan customer ada loh yang ngeklik iklan malam-malam jam 1, jam 2 itu ada itu. Dari kalau yang sebelumnya kan mungkin memang kalau zaman sekarang udah kayaknya nggak terlalu ngebalas tuh nggak terlalu dipikirin tuh, kayak misalkan gue balas malam nggak enak gitu. Itu kan kayaknya sekarang udah berkurang deh kayak gitu ya. Artinya yang sekarang tuh kayaknya orang-orang udah terabas-rabas aja, karena kan dia aja ngechat malam, masa kita ngebales gitu. Nah, itu sebelumnya kayak gitu, nunggu kita bangun tidur dulu segala macam gitu. Nah, kalau adanya cekat
ya fast respon banget pasti. Misalkan malam-malam saya juga sering lihat kan ya, kadang kalau misalnya ini ada gitu jam 11 malam, jam 2 ada. Sebelum subuh ya kira-kira jam 3 itu juga ada loh kayak gitu yang ngechat. Nah, respon ngeklik iklan kita langsung, bahkan tanya jawab gitu ya, itu ada kayak. Oke, kalau dari tim kita sendiri, apalagi ya dari tim itu lebih happy daripada customer gitu ya, karena kita tinggal nyimak sih sebenarnya. Lucunya tuh enaknya juga tinggal nyimak apa nih yang dicekat balas. Kadang yang lucunya lagi, misal oke kan balik lagi ya ke poin sebelumnya, si cekat ini gimana caranya si AI datengin survei gitu. Nah pas tim kita baca gitu, saat udah dibaca, wih udah mau survei nih, buru-buru tuh take over chat langsung ke human. Nah itu buru-buru kayak gitu-gitu tuh seru, jadi hal yang yang ini nih hot banget nih mau datang gitu. Nah itu happy banget dari tim sih, responnya kayak gitu, seneng sih. Dari segi operasional, dengan adanya cekat AI ini ya ngebantu dari ads cepat ditanggapi, cepat untuk tujuannya untuk survei, dibanding kita harus ya open table di misalkan di tempat-tempat keramaian, di tempat rekreasi, di mall atau dimanapun gitu ya, harus open table yang ikut exhibition juga misalkan di Senayan kayak gitu ya. Itu kan cukup memangkas jauh gitu dibanding kita cuma nge-ads ya, yang budgetnya itu ya, kalau teman-teman melakukan hal tersebut mungkin sama kayaknya kayak saya. Teknologi itu sangat penting banget, poinnya itu nomor 1, bahkan dia tuh garda terdepan menurut saya sih, teknologi di bidang apapun, apalagi di bidang bisnis. Karena kalau kita nggak ngikutin teknologi gitu ya, kita slow aja, pelan-pelan aja, cuman nurutin ego sama idealis kita yang nggak mau berkembang, melek dengan teknologi, ya itu pastinya mungkin di awal merasa untuk orang-orang yang itu ya, yang idealis nggak mau ngikutin teknologi, mungkin dia bisa merasakan ya udah deh, kayak gini juga udah laku, kayak gini juga udah banyak gitu. Awalnya memang banyak, cuman makin lama pasti pemikiran seperti itu akan ketinggalan sih. Apalagi teknologi ini cepet banget ya, kayaknya baru 2000 berapa tuh ya, COVID tuh belum ada AI-an gitu. Terus baru 2024 AI, sekarang makin cepet banget sih. 2026, bahkan 2 tahun ini teknologi berkembang pesat banget, dan itu untuk pelaku bisnis apapun, bidang apapun itu kalau menurut saya wajib ngikutin perkembangan teknologi gitu. Harapan ke depan dari kita pakai perannya si cekat AI dalam bisnis properti, harapannya sebenarnya nggak banyak harapannya, karena saat ini pun sudah memenuhi harapan gitu.